tahlilan disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itunya yang terlarang, bukan itunya bid'ah, tapi cara pengucapan, cara mengamalkan la ilaha illallahnya itu yang salah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Disamakan, dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali. Dari seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Pernyataan orang tua ini adalah bahwa seluruh ulama dari semua mazhab telah sepakat akan haramnya tahlilan. Kelompok Wahabi selalu berpatokan pada bunyi teks hadis ataupun riwayat, sehingga mereka memahami bahwa tahlilan yang banyak dilakukan muslimin pada umumnya, yaitu dengan berkumpul di rumah keluarga si mayit dan membaca yasinan dan zikir, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi. Maka perbuatan tersebut mereka katakan menyalahi syariat alias bid'ah. Mungkin orang tua ini memiliki kitab imam besarnya, yaitu Ibn Taimiyah, namun sayangnya tidak pernah dibaca. Sekarang mari kita lihat apa pendapat Ibn Taimiyah tentang tahlil. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 24 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, halaman 323. Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang bertahlil, yaitu membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Lalu dia menghadiahkan pahala bacaannya itu kepada orang yang sudah meninggal, lalu bisa melepaskan mayit dari siksa neraka. Apakah ini termasuk hadis sahih atau tidak? Dan jika seseorang yang bertahlil lalu menghadiahkannya kepada mayit, apakah pahalanya sampai kepada si mayit atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab, jika seseorang bertahlil seperti itu sebanyak 70.000 kali atau kurang atau lebih dari itu, lalu ia hadiahkan pahalanya kepada mayit, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut bermanfaat, yaitu bagi si mayit. Ini bukanlah hadis sahih dan bukan pula dhaif. Wallahu a'lam. Sebaiknya orang tua ini mulai belajar membaca tahlil karena guru besarnya yaitu Ibn Taimiyah membolehkannya. Berikut ini penjelasan para ulama ahlus sunnah tentang hal tersebut sebagaimana dijelaskan Mustafa Suyuti dalam kitabnya Matalib Ulin Nuha karya Mustafa Suyuti jilid 1 halaman 936. Ahmad bin Hambal berkata, akan sampai kepada mayit pahala semua amal kebaikan yang diniatkan untuk mayit. Karena terdapat nas akan hal itu, dan dikarenakan kaum muslimin berkumpul, kami tegaskan, muslimin berkumpul di setiap zaman, guna membacakan ayat Al-Quran, dan menghadiahkannya untuk orang yang sudah meninggal di antara mereka, tanpa ada yang mengingkarinya. Dan sesungguhnya hal ini diperbolehkan secara ijma'. Demikian pula Asy-Syaukani, salah satu ulama ahlus sunnah yang keilmuannya jika dibandingkan dengan orang tua ini antara langit dan bumi. Dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah karya Asy-Syaukani yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi cetakan kedua tahun 1994 halaman 83 sampai 84. Pertanyaan kelima tentang kebiasaan yang dilakukan di sebagian negeri, yaitu berkumpul di masjid guna membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Begitu juga berkumpul di rumah-rumah. Kami tegaskan, berkumpul di rumah-rumah atau di tempat lainnya, yang mana perkara ini tidak ada di dalam syariat.
apakah diperbolehkan atau tidak? Aku, yaitu Asy-Syaukani, menjawab, saya katakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa perkumpulan tersebut merupakan hal yang baru, dan jika di dalamnya tidak terdapat maksiat dan hal-hal yang mungkar, maka diperbolehkan. Karena manusia berkumpul bukan hal yang haram, apalagi diisi oleh ketaatan kepada Allah, seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan bacaan Al-Quran itu pun tidak tercemar jika diniatkan kepada orang yang sudah meninggal, karena terdapat bacaan Al-Quran dari perkumpulan manusia, sebagaimana di dalam hadis, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang telah meninggal di antara kalian. Ini merupakan hadis bernilai hasan, dan tidak ada bedanya antara bacaan surat Yasin dari jamaah yang hadir di sisi mayit atau di kuburnya dengan bacaan seluruh Al-Quran atau sebagiannya untuk mayit di masjid atau di rumahnya. Kesimpulan Asy-Syaukani ini memang didukung oleh hadis Nabi. Di antaranya adalah dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 2074. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah. Kami tegaskan, kumpul sambil berzikir kepada Allah, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat, dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada mereka, memberikan ketenangan hati, dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Inilah alasan mengapa keluarga si mayit mengundang orang banyak untuk turut hadir dalam acara tahlilan. Sebab dengan melalui doa berjamaah dapat menurunkan rahmat Allah dan pahala bacaannya dihadiahkan kepada si mayit. Juga sekaligus menjadi wasilah dikabulkannya doa. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Haythami dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Majma'uz Zawaid, karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 10, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 194. Diriwayatkan dari Abu Hubairah, dari Habib bin Maslamah Al-Fahri, dia merupakan sosok yang doanya terkabul, sampai kalimat, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul sekelompok manusia, yang mana sebagian mereka berdoa, sedangkan sebagian yang lain mengamini, melainkan Allah akan mengijabah doa mereka, sampai kalimat. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani, sampai kalimat, dan para perawinya adalah para perawi sahih selain Ibn Lahiyah, dia hasan hadisnya. Adapun dasar mengadakan tahlilan selama 7 hari dan seterusnya dengan memberi makan orang yang bertakziah memang termasuk tradisi atau kebiasaan masyarakat yang hal tersebut diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Nihayatuz Zain, karya An-Nawawi Al-Jawi yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2002, halaman 275. An-Nawawi berkata, bersedekah atas nama mayit dengan tata cara yang sesuai syariat, hukumnya dianjurkan, dan sedekah itu tidak terikat waktu, baik di saat 7 hari, yaitu setelah mayit meninggal, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu. Mengaitkan sedekah ini dengan sebagian dari hari, yaitu hari ke-7, ke-14, dan seterusnya, hanyalah termasuk adat istiadat saja atau tradisi, sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Sayyid Ahmad Dahlan bahwa kebiasaan manusia mengenai sedekah atas nama mayit terjadi di hari ke-3 setelah meninggalnya, dan ke-7, ke-20, dan di hari ke-40, juga di hari ke-100, dan setelah itu mereka membuat haul setiap tahunnya pada tanggal kematiannya, sebagaimana telah dikatakan Syekh Yusuf Al-Sumbilawaini. Ternyata tradisi ini telah dilakukan oleh kaum salaf sejak generasi tabi'in yang bersedekah makanan selama 7 hari kematian untuk meringankan beban si mayit. Jadi apa yang disampaikan orang tua di atas tadi, bahwa para ulama sepakat tentang haramnya tahlilan, itu dari kantong dia pribadi. Karena ternyata banyak ulama Ahlus Sunnah yang asli tidak mengharamkannya. Bahkan yang sangat aneh, nenek moyangnya orang tua ini, yaitu Ibn Taimiyah, tidak mengharamkannya.
karenanya, kami sarankan untuk para pemirsa, jika ada salah satu keluarga kita yang meninggal, hendaknya membaca tahlilan dengan berjamaah dan tidak harus ada konsumsi bagi para hadirin.